Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik ya. Ya. Hari ini pembelajaran apa? Tentang statistika. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita semua berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti untuk doa Bapak yang mimpin ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Semuanya sudah berdoa. Maka selanjutnya adalah Bapak pengen mengecek kehadiran kalian semua ya. Bapak absen dulu. Yang pertama, Agilah Ayu Aini. Hadir. Hadir. Anita Lahara. Oke. Aprilia. Ya. Triana Safitri. Oke. Dan Winda Nur Aisyah. Oke. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya, cuma satu yang hadir tadi atas nama Aprilia ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang statistika, Bapak pengen bahas dulu materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya, sebelum kita ke sini, ke statistika yang bagian ini, masih ingat gak materi sebelumnya apa? Tentang apa? Tentang jenis-jenis data. Jenis data itu ada berapa bentuknya? Ada dua. Bisa berbentuk jenis datanya sebagai data kualitatif dan juga data kuantitatif. Atau misalkan disusun, itu bisa berbentuk menjadi data tunggal dan juga data kelompok. Nah, sekarang Bapak kasih tahu dulu tujuannya apa mempelajari statistika itu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diharapkan kalian itu mampu mendeskripsikan jenis-jenis data dengan bahasa kalian sendiri ya. Jenis-jenis data ini sebenarnya sudah dibahas pas minggu kemarin ya, yaitu ada kualitatif, ada kuantitatif ya, yang kayak gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan data tunggal dalam berbagai bentuk diagram yang sesuai ya. Oke, di sini ada kata-kata menyajikan, jadi disajikan. Yang ketiga, menginterpretasi data pada diagram. Tuh. Berarti yang pertama tadi yang di garis bawah adalah menyajikan, kemudian yang kedua adalah diagram. Nah, selanjutnya saya pengen tanya dulu sekilas tentang statistika ya. Di sini ada yang sudah tahu apa itu diagram? Atau pernah dengar minimalnya? Ada? Apa coba diagram itu? Diagram itu apa? Salah satu bentuk penyajian data. Coba diagram apa yang kalian tahu? Batang, oke ada. Terus diagram apa lagi? Lingkaran ada. Terus diagram apa lagi? Garis pun ada. Dan di sini ada yang tertulis ya, histogram. Ini juga termasuk salah satu jenis penyajian data. Oke. Biar lebih jelas, langsung aja kita tonton ada sebuah penayangan video tentang cara menyajikan data. Nanti pada saat video pembelajaran dimulai atau ditayangkan, tolong semuanya cermati dan pahami ya. Karena nanti setelah penyajian data ini atau setelah video ini tayangkan, ada lembar kerja yang harus diselesaikan oleh kalian semua ya. Makanya pahami dan cermati nanti penayangan video statistika ini ya. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Salam Yes I Can.
Gimana semuanya udah mencermati dan menyimak penjelasan tadi? Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja, tapi sebelumnya kita bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Di sini ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20 ya. Ada 20 siswa, kita bagi menjadi 4 kelompok saja dengan masing-masing anggota berjumlah 5 anak ya. Oke. Nah, untuk pembentukan kelompok ini mau dibikinin atau mau bikin sendiri kelompoknya? Sendiri atau dibikinin? Oke. Kalau pengen bikin sendiri, maka silakan sok dari sekarang kalian pilih teman-temannya buat dijadikan kelompok ya. Sok silakan. Untuk meja itu boleh digabung ya. Misalkan 2 meja jadi 1, terus tempat duduknya melingkar, itu nggak apa-apa sok. Biar lebih enak. biar nggak terlalu sempit mejanya ya. Boleh 2 meja digabung jadi 1. Sok. Yang ini sama ini ya. Ini kelompoknya siapa lagi? Siti Khadijah. Mejanya 2 aja sama itu. Atau meja ini. Ini sama ini. Sok, berarti ininya keluar dulu bangkunya. Udah semua? Udah. Oke. Karena semuanya sudah dibentuk kelompok 1 sampai 4 dan masing-masing kelompok jumlahnya 5 anak ya. Nah, maka sekarang tinggal saya bagikan lembar kerjanya ke masing-masing kelompok. Oke. Kelompok 1 yang mana tadi? Oke, ini kelompok berapa? 2. Kelompok ini yang keempat ya? Ini kelompok 3. Oke. Ini kelompok 1. Nah, sebelum dikerjakan, saya akan jelaskan dulu bagaimana itu lembar kerja yang kalian bagikan, yang sudah dibagikan, cara kerjanya seperti apa. Di situ ada panduannya tentang tujuannya apa, kemudian cara pengerjaan LK-nya ya, atau LKPD-nya. Di sini yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian survei dulu ke masing-masing kelompok, dimintain datanya dulu ya. Gak usah semuanya berbaur ya, cukup perwakilannya aja masing-masing kelompok mendata ke masing-masing kelompok. Kalau misalkan kelompok 1 tadi adalah apa, tinggi badan. Nah, nanti kalian ke kelompok ini nanya tinggi badannya berapa aja ya, kayak gitu ya. Biar mendapatkan data ya. Sok dimulai dari sekarang, silakan masing-masing kelompok untuk mencari data dulu. Gimana? Udah belum? Udah mengumpulkan data? Ya, coba saya lihat dulu kelompok ini data yang diambil apa tadi? Berat badan. Mana hasil pengumpulan datanya? Oke. Kelompok yang ini mengumpulkan data apa tadi? Tinggi badan. Mana hasilnya pengumpulan datanya?
Oke, bagus. Kelompok yang ini ekstrakurikuler ya? Ya. Mana? Eskulnya yang dipilih eskul apa aja? Coba. Bola voli, terus tari sama apa lagi? Basket. Apa? Kenapa? Nulisnya? Iya, boleh. Biar kelihatan ya. Biar jelas. Tadi pas pengumpulan pakai ini kan buku biasa ya. Tadi pas pengumpulan data tuh. Oh, pakai ini. Yang pas ke masing-masing kelompok tuh. Ini kan datanya kan? Iya, pakai ini, Pak. Nah, ini data mentah ya, masih mentah. Nah, nanti ketika disalin ke lembar kerja yang kosong, ini sudah dalam bentuk data yang berurutan dari terkecil sampai terbesar. Jelas? Oke. Nanti di bawahnya tinggal bikin tabelnya. Ya, yang apa tuh nilai atau apa berat badan ya. Terus sebelahnya frekuensi. Apa tuh? Iya, tinggi badan sama frekuensi ya. Oke, sok dilanjutin. Yang ini ada pertanyaan nggak? Yang ini aman? Aman. Paham semua? Boleh. Boleh. Udah sampai mana? Tabel. Bikin tabel. Bikin. Boleh, nggak apa-apa ya. Ini tahap apa? Lagi tahap apa? Bikin lingkarannya. Oh, ada yang bikin lingkarannya ada yang bikin tabelnya ada. Oke, bagus. Kalau diagram lingkaran itu kan ada sudutnya ya. Sudutnya tuh. Kayak misalkan dari titik tengah ke sini sama ke sini. Nah, ini kan sudut ya. Nah, lebarnya ini kalau kalian nggak punya busur, itu pakai perkiraan aja ya. Yang penting perbandingannya sesuai. Misalkan apa tadi yang datanya tentang apa? Nah, eskul. Misalkan eskul paling banyak yang diminati adalah paskibra. Sebanyak 60%. Dan yang sedikit itu adalah eskul pramuka ada. Kelompok ini lagi tahap penyajian ya. Oke. Ini tahap apa? Penyajian juga. Oke. Kelompok yang ini penyajian, lagi penyajian. Oke, bentar lagi ya. Ini juga sama. Ini histogram ya? Oke. Ini histogram tuh bisa sekaligus dua fungsi nih. Kalau kalian bikin titik-titik di tengah, ya, terus digabung-gabung, ditempelin, itu namanya poligon frekuensi yang tadi tuh. Tapi kalau nggak ada titik tengahnya, cuma kayak ini doang, berarti namanya histogram. Sudah semua ya? Untuk masing-masing kelompok, silakan dipersiapkan anggotanya untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Bisa dimulai sekarang? Oke. Untuk yang pertama maju atau presentasi adalah kelompok 1 dulu ya. Siapa aja kelompok 1 coba? Besok semuanya boleh maju. Silakan. Nanti yang ngomong pegang ini ya. Sok di sini aja di tengah, biar kelihatan ya, di tengah. Kelompok lainnya sambil menyimak ya, sambil dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Sok semuanya ngadepnya ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ririn sebagai moderator, Dini sebagai pembaca materi, Nurhaini sebagai pembaca materi, Julia dan Desi sebagai notulen. Kami di sini ditugaskan untuk menyurvei tinggi badan teman sekelas kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh Dini. Baik, saya akan memaparkan hasil
survei dari kelompok kami tentang tinggi badan teman sekelas. Dari hasil survei tersebut, langsung kami masukkan ke dalam diagram, ke dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut tabelnya. Dari hasil tabel tersebut akan kami sajikan ke dalam diagram yang akan disampaikan oleh Nur Haini. Saya akan menunjukkan diagram yang telah kami buat. Karena data yang kami survei adalah tinggi badan, maka diagram yang cocok adalah diagram garis. Berikut adalah diagram garis yang kami buat. Kelihatan nggak diagramnya? Kelihatan. Ke sini dulu. Kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain yang mau bertanya, angkat tangan. Ajukan pertanyaannya. Saya Wida dari kelompok 4 ingin mempertanyakan apa yang harus diperhatikan agar diagram garis mudah dipahami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Desi akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Agar diagram garis mudah dipahami, pastikan sumbu X dan Y jelas, beri label dan satuan yang benar, dan hubungkan titik-titik data dengan garis yang rapi agar mudah diikuti. Oke. Gimana, jelas? Jelas. Ada lagi? Silakan. Saya Belanda dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Milanda. Diagram garis lebih efektif digunakan untuk menunjukkan perubahan data secara berkelanjutan atau tren dari waktu ke waktu, seperti perkembangan nilai siswa dalam beberapa bulan. Oke. Jelas nggak, Milanda? Jelas. Gimana, masih dibuka sesi tanya atau udah tutup? Sudah kami tutup. Sekian presentasinya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok yang kedua, silakan maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Triana Sapitri sebagai moderator. Di sebelah saya ada Siti Fatimah dan Devi Lestari sebagai pemateri, dan di sebelahnya lagi ada Citra Agustin dan Milanda Sofiana sebagai notulen. Kami diberi tugas untuk menyurvei olahraga favorit teman sekelas kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah dan Devi Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan hasil survei olahraga favorit teman sekelas. Dari hasil survei tersebut, langsung kami masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut tabelnya. Selanjutnya, hasil tabel langsung kami masukkan ke dalam diagram. Untuk lebih jelasnya, Baik, saya akan coba menunjukkan diagram yang kami buat. Karena data yang kami survei berupa data olahraga favorit, maka diagram yang cocok adalah diagram batang. Berikut adalah diagram batang yang telah kami buat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Berdiri dan angkat. Saya dari kelompok 3. Apakah sebaiknya kita memilih beberapa diagram batang untuk menjadikan data? Terima kasih atas pertanyaannya dan akan dijawab oleh notulen kami.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bijah. Diagram batang sangat efektif ketika kita ingin membandingkan frekuensi atau jumlah dari beberapa kategori. Misalnya ketika kita ingin mengetahui seberapa banyak buah yang disukai dalam suatu survei. Baik, presentasi kami saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk penyajian data semuanya sudah bisa mempresentasikan dan menentukan diagram mana yang cocok untuk data yang kalian survei ya. Oke. Kelompok 1 tadi saya ingatkan lagi tentang apa datanya? Datanya tentang apa yang disurvei? Tinggi badan. Oke. Karena datanya tinggi badan, maka diagram yang cocok adalah diagram garis. Nah, itu udah pas ya, sesuai. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, yang mana? Ini, data yang disurveinya tentang apa? Olahraga favorit. Itu bukan berupa angka ya, tapi bersifat objeknya ya. Maka data yang cocok untuk disajikan adalah bentuknya diagram apa? Diagram batang. Karena di situ kategorinya cuma sedikit ya. Olahraganya paling cuma, tadi apa yang disurvei? Bola voli, bulu tangkis, renang sama sepeda ya. Jadi pas pakainya diagram batang ya. Oke. Kelompok yang ketiga yang disurvei adalah berat badan siswa. Dari 20 anak di sini ya. Oke. Karena berat badan itu pakainya angka atau numerik, maka yang cocok kira-kira tadi apa datanya? Diagramnya bukan pakai diagram ya, pakainya histogram. Oke, bagus. Yang keempat, data yang disurveinya tentang apa tadi? Eskul. Eskul juga bukan numerik lagi ya, tapi bersifat objek. Maka datanya bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Tadi penyajiannya pakai diagram apa? Lingkaran. Nah, tadi sangat bagus sekali ya, bentuk lingkarannya rapi dan ada persentasenya ya. Yang paling besar itu adalah peminat paling banyak, yaitu peminatnya apa tadi? Tari. Kemudian yang paling kecil ada yang warna hijau tua, itu peminatnya paling sedikit ya. Apa itu? Eskul apa? Bola voli. Oke. Jadi kesimpulannya untuk semua kelompok, Bapak anggap semuanya sudah memahami apa materi kali ini ya, yaitu tentang statistika bagian penyajian data ya. Nah, untuk selanjutnya kita adakan games dulu, games ringan ya. Tolong sediakan satu kelompok satu pulpen di meja. Satu kelompok hanya satu pulpen di meja. Ini ya disimpan dulu semua, simpan dulu biar bersih mejanya. Ya. Kelompok ini ada semua ya. Berarti ada 4 pulpen di 4 kelompok ya. Sekarang perhatikan clue-nya ya. Clue-nya ada 3. Clue yang pertama adalah clap. Clap itu artinya tepuk tangan sekali. Cuma sekali doang. Clue yang kedua adalah boom. Boom itu kalian nanti menghentakkan tangan ke meja kayak gini. 1 kali doang ya. Nah, clue yang ketiga adalah pen. Nah, kalau Bapak nyebut pen, maka kalian berebut pulpen ya. Nanti yang dapat langsung angkat pulpennya ke atas ya. Perhatikan clue-nya ya. Apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ucapkan, kalian ikuti ya. Coba. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke. Ini nggak ada yang kena. Nggak ada. Pokoknya kalau yang dapat langsung angkat ke atas ya. Oke, biar tahu siapa penangnya. Jelas? Bisa dimulai lagi? Perhatikan dan konsentrasi. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Salah. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Ulangi lagi. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen.
Angkat ke atas. Oke. Nah, berikutnya ya. Bapak minta tolong ke kalian semua untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Nanti di sini ada lembar yang harus diisi. Kalau yang berbentuknya tabel, nanti kalian tinggal centang saja iya atau tidak. Dan soal yang kedua atau pernyataan yang kedua, di sini ada titik-titik kosong. Kalian isi aja esai uraian sesuai bahasa masing-masing ya. Nggak usah saling mencontek. Oke. Silakan ke belakang ya. 6 ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembelajaran telah berjalan dengan lancar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bisa bermanfaat di kehidupan, amin. Di kehidupan kalian di rumah ataupun di kehidupan nyata ya. Jadi misalkan nanti kalian melihat di jalan ataupun di TV ada bentuk-bentuk kayak diagram, pasti kalian tahu, oh ini pakainya diagram batang, ini pakainya diagram lingkaran. Misalkan ada orang tua ataupun saudara kalian yang nyuruh, misalkan tolong bikinin bentuk tabel ataupun bikin bentuk lingkaran ataupun garis. Kalian nanti bisa ya. Tinggal kalian minta datanya mana yang mau diolah, yang mau disajikan mana. Kalian nanti bisa ya. Karena kan tadi sudah bisa semua. Cara menyajikannya, cara mengumpulkannya, semuanya bisa. Bagus-bagus hasilnya ya. Nah, baik pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan lanjut lagi materinya masih tentang statistika babnya, cuman subbabnya ganti. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis data, hari ini kita belajar tentang penyajian data. Nah, nanti untuk minggu depan, kita belajarnya tentang pemusatan data. Ya. Pemusatan data. Pemusatan data ini ada 3 ya. Yang pertama itu nanti ada min atau mean tulisannya. Yang kedua ada modus. Yang ketiga ada median ya. Min itu apa, modus itu apa, median itu apa, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, biar kalian nggak penasaran banget, kalian nanti di rumah atau nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian boleh langsung mencari referensi dari berbagai sumber ya. Bisa dari YouTube atau bisa juga dari buku di perpus atau juga dari kakak-kakak kelas kalian ya, ataupun teman-teman di rumah untuk bertanya apa itu tentang min, modus sama median. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Berarti semuanya Bapak anggap semuanya udah paham ya? Oke. Sekarang Bapak mau keluar dulu karena sekarang udah jam istirahat ya? Ya. Bapak akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.